warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu hidup tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum serta fasilitas yang lain sebagai sarana untuk mendukung tujuan hidup berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu dari firman Allah Rabbul Alamin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Ta'ala ciptakan semua yang ada di alam ini untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kalian semua. Dan itu semua sebagai sarana bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sementara amal ibadah itu tidak akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah kecuali harus dibangun di atas akidah. Jika ibadah dilakukan di atas kesyirikan, maka semuanya akan sirna. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau mensekutukan Allah, maka gugur semua amal ibadahmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Oleh karenanya, tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah kuatkan akidah, mantapkan ibadah. Kuatkan akidah, mantapkan ibadah. Karena semua yang kita perbuat, yang bekerja di kantor atau di pabrik, yang bekerja di toko atau di warung atau di pasar atau yang lainnya, semua hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Semua sebagai penopang, fasilitas, sebagai wasilah, wasail. Ghayah, tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Ibadah tidak mungkin bisa kuat dan menjadi amal yang diterima kecuali harus dibangun di atas akidah. Kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Jadikan ayat ini para jemaah sekalian sebagai pondasi, sebagai tolok ukur bagaimana kita seharusnya bersikap, bagaimana kita seharusnya beraktivitas. Allah Ta'ala berfirman, ya, tadi surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-97, barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman. Artinya ketika dia melakukan amal soleh tersebut dibangun di atas iman, di atas akidah. Waw di situ namanya dalam bahasa Arab waw hal, wa huwa mu'minun. Waw hal, keadaan. Ketika dia beramal soleh, apapun amal soleh yang dilakukan, dia ketika mengerjakan itu dalam keadaan beriman. Artinya amal soleh dibangun di atas keimanan. Maka apa balasannya?
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh di sini ada lam taukid dan nun taukid yang memiliki makna sungguh benar-benar, sehingga yang mendengarkan itu semakin yakin, semakin mantap, dan tidak boleh ada sedikit pun dari keraguan. Akan benar-benar akan kami berikan kepadanya kehidupan, kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan akan kami balas apa yang mereka perbuat dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Kehidupan yang baik para jemaah, para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya mengatakan maknanya diantaranya kehidupan yang baik adalah rezeki yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua keberkahan. Yang ketiga as-sa'adah, kebahagiaan. Itu di dunia. Di dunia ya kawan. Dan di akhirat diberikan surga. Sementara kita aktivitas 24 jam, mungkin sepertiganya adalah di atas tempat tidur, sepertiganya di tempat kerja, sepertiganya kita bagi entah kemana ya. Sehingga harus kita sadari semua aktivitas kita yang kita lakukan bagaimana semuanya bernilai ibadah. Dan agar ibadah itu bisa diterima harus dibangun di atas akidah. Oleh karenanya tema yang kita angkat, kuatkan akidah dan mantapkan ibadah. Kita berbicara kuatkan akidah. Akidah itu apa para jemaah? Akidah itu maknanya adalah al-aqdu. Dari kata al-aqdu, ar-rabtu, ikatan yang kuat yang ada dalam hati seseorang, sehingga ikatan itu ya akan mengikat dia untuk sebuah keyakinan ya. Di mana keyakinan ini sebagai landasan, sebagai dasar kita membangun amal-amal soleh kita. Kuatkan akidah berarti ada akidah yang tidak kuat, ada yang lemah, tentu begitu. Dan Allah Ta'ala memberikan permisalan akidah yang kuat, iman yang kokoh seperti pohon ya. Pohon yang baik adalah pohon yang akarnya itu menancap dalam ke bumi, sementara rantingnya tinggi menjulang ke langit dan buahnya bisa dimakan kapan saja. Itu permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang akidah, tentang keyakinan. Bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan permisalan di dalam Al-Qur'an itu. Jadi permisalan itu banyak, kias atau analogi. Di sini Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan? Maka kita ini disuruh dengan pertanyaan seperti itu, kita disuruh untuk memperhatikan. Kita diperintah untuk apa? Untuk mempelajari, tidak hanya sekedar melihat dan memperhatikan, tapi mempelajari dan memahami. Alam taro, tidakkah engkau melihat kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan? Allah Ta'ala memberikan permisalan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu apa? Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Buka tafsir, semua tafsir adalah la ilaha illallah. Tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau mempelajari, tidakkah engkau mengambil hikmah bagaimana Allah memberikan permisalan terhadap kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Seperti apa?
kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Gambarannya, ilustrasinya, karakteristiknya, asluha sabitun. Pertama, akarnya menancap dalam ke bumi. Wa faruha fis sama, rantingnya tinggi menjulang ke langit. Yang kedua, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, sementara buahnya itu bisa dimakan kapan saja dengan seizin Tuhannya, seizin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Begitulah Allah Ta'ala memberikan permisalan untuk manusia agar mereka mau mengambil pelajaran, para jamaah. Nah, apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Pelajaran apa? Pertama, Allah memberikan permisalan. Dan tentu permisalan yang diberikan Allah Ta'ala bukan permisalan main-main, bukan permisalan yang tidak akurat, sudah pasti benarnya. Apa itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai pangkal dari akidah semuanya. Kalau kita berbicara al-aqidah al-islamiyah, rukun iman yang 6 ditambah dengan perkara yang gaib yang dikabarkan, diberitakan oleh Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih dan juga ijma' para ulama salafus saleh. Itu sumber akidah. Di sini pangkal dari akidah kalimat tauhid la ilaha illallah seperti pohon yang baik, para jamaah. Dan pohon yang baik itu ternyata disebutkan punya 3 karakter. Ya, kita lihat di luar ada pohon. Punyakah pohon tersebut karakter ini? Kalau tidak berarti kurang. Ya, tidak baik. Kasyajaratin thayyibatin, pohon yang baik, akarnya menancap dalam ke bumi. Kemudian rantingnya tinggi menjulang ke langit. Dan ternyata ada buahnya, dan buahnya bisa dimakan, dan dimakan itu kapan saja. Ini Masya Allah. Oleh karena itu para ulama ada yang menulis diantaranya dengan judulnya apa? Syajaratul iman, pohon keimanan. Yang namanya pohon, apalagi pada zaman sekarang, orang cenderung untuk bisa menanam 1000 pohon dengan adanya mungkin panas global, ya, global warming, ya, kemudian katanya ozon itu terganggu. Oleh karena itu banyak nanam pohon, namun pohon yang ditanam kita lihat ya pohon apa saja. Seandainya rantingnya akarnya tidak menancap ke dalam, tetap namanya pohon dan tetap indah, ya. Apalagi memang pohon itu juga tidak ada buahnya, tetap indah juga, tetap pohon. Tapi di sini pohon disebut dengan pohon yang baik dengan punya 3 karakter, para jemaah. Kuat, tinggi, berbuah, bisa dimakan. Itu pun kapan saja bisa dimakan. Sebenarnya kita tahu ada buah yang memang bisa dimakan musiman. Oh, musim buah ini, musim buah itu. Ada juga buah yang tidak bisa dimakan. Ada pohon yang tidak berbuah, meskipun tidak berbuah, pohon tetap namanya pohon. Masih bisa untuk berteduh, bisa mengeluarkan oksigen di siang hari, ya, kemudian menangkap CO2 di siang hari. Ya, itulah pohon, para jamaah. Maka akidah itu seperti pohon ini, tapi pohon yang punya karakter, yang pada banyak pohon karakter itu kadang tidak ada. Ulama menyebutkan diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, al-ilmu bila amalin kasyajara bila samarin. Ilmu tanpa amal bagikan pohon tanpa buah. Ya, pertanyaan kita dan pasti tahu jawabannya, adakah pohon yang tidak berbuah? Jawabannya sangat banyak. Justru banyak orang sengaja menanam pohon yang tidak ada buahnya. Karena apa? Akan direbut, diambilin sama orang.
kemudian merasa terganggu dan terganggu. Ya, coba ada pohon mangga, nggak lama itu. Ya. Padahal manfaat kan sebenarnya. Toh bukan kita yang menumbuhkan. Bisa diambil orang, manfaat, pahala. Jangan manusia yang ambil, burung yang makan makanan kita yang di sawah misalkan, itu juga sedekah. Itu para jemaah rahmati Allah. Ya, sedekah bagi yang punya. Bagaimana kalau orang yang mengambil? Tidak mungkin orang mengambil kecuali dia perlu. Nah, kecuali memang sekarang kalau sudah banyak terjadi, memang sih mangganya yang jadi pintu pertama, pintu keduanya pagar, naik pagar. Baru pintu yang sebenarnya dibuka alias mencuri, baru itu mungkin ya perkecualian. Ya, perkecualian. Kalau kita nanam mangga, maka ngundang orang untuk masuk ke rumah misalkan, itu baru beda lagi. Apa yang menjadi perbincangan kita yang paling penting di sini para jemaah sekalian? Ya, kuatkan akidah. Karena akidah itu seperti pohon yang kuat. Akarnya menancap dalam ke bumi, rantingnya tinggi menjulang ke langit, terus berbuah dia. Dan buahnya itu bisa dimakan. Kapan saja. Ada buah tidak bisa dimakan, ada buah dimakan sewaktu-waktu. Dan ini kapan saja para jamaah. Kalau di kita, kira-kira pohon apa itu? Pohon beringin. Gak ada buahnya pohon beringin. Pohon kelapa, betul. Yang saya tahu pohon kelapa. Pohon kelapa para ikhwan, para jamaah sekalian. Ya, pohon yang lain masih musim-musiman. Enggak Ustadz, ada ya Pak, ketela pohon, ya pohonnya dia lemes dia, tidak tinggi, nggak ada karakternya. Ya betul, pohong ya, apa namanya, singkong, bisa kapan saja singkong. Tapi kan apa? Dia tidak menancap dalam ke bumi, juga tidak tinggi menjulang ke langit. Ya, Pak. Pohon mangga ada musimnya, pohon yang lain ada musimnya. Tapi kelapa ini mungkin mewakili. Dan biasanya pohon kelapa banyak tumbuh di sekitar pantai para jamaah. Yang ada di pantai itu apa? Hembusan angin yang kencang. Tapi ingat, sampai ada orang membuat puisi ya, tiupan melambai-lambai pohon kelapa sehingga bisa dinikmati. Padahal orang mengatakan semakin tinggi bangunan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Apa maksud dan artinya? Semakin iman itu kuat tegak, semakin akidah itu kuat, semakin banyak ujian dan cobaannya. Tapi ingat, pohon kelapa yang tinggi menjulang berada tumbuh di pinggir pantai, dihembus oleh angin yang kencang dari atas, diterjang oleh ombak. Banyak orang bikin puisi dengan keindahan lambaian nyiur kelapa. Bukankah demikian? Jadi indah. Ujian barangkali karena corona ada PHK, jadi indah atau jadi indah yang kabur? Jadi indah atau indah yang kabur? Istrinya memang indah, nggak tahan, suaminya PHK kabur. Ya. Atau mungkin berkurang pemasukan karena jualan berkurang. Jadi indah kalau iman kencang, jadi indah para jemaah. Bagaimana tidak? Karena sebenarnya ujian yang kita hadapi, kalau mau jujur, tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Dan orang beriman disebutkan dalam hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, iddahu qutu yaumih, faka'annahu hizat lahu minad dunya bihadafiriha, rawahu Tirmidzi. Barang siapa merasa aman di pagi harinya bersama dengan keluarganya, diberikan sehat badannya, dan yang dimakan di hari itu ada seperti dia memiliki dunia dan isinya. Masya Allah. Yang bicara bukan saya, yang berbicara adalah kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba para jemaah,
Kita kalau tidak sehat tidak mungkin duduk di sini. Kalau tidak aman tidak mungkin Anda datang kemari. Insya Allah makan siang sudah mungkin janjian sama istri mau makan di mana. Pulang mungkin buka kulkas masih banyak itu yang tersisa. Kenapa harus stres? Nah itu. Kenapa harus terpuruk? Kenapa harus sedih yang berkelanjutan? Seakan tidak ada batas kecuali mungkin rasanya kiamat. Seakan dunia ini sudah berakhir karena PHK atau karena berkurang pemasukan atau yang lainnya. Ini bukan hiburan, ini keyakinan, ini akidah para jemaah yang harus kita pegang, yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam hati kita sehingga kita tegar dan tegak menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kuatnya akidah. Tadi dalam ayat permisalan hadis Nabi, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habba ila Allah, ya, wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa likullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin, orang beriman yang kuat. Oh ini. Jadi orang yang kuat imannya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah, dan masing-masing ada kebaikan berupa iman. Hendaklah engkau selalu semangat untuk mengerjakan segala yang ada manfaatnya untukmu, dan ingat, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala, jangan lemah. Ingatlah minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, jangan lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu musibah, jangan mengatakan seandainya saya begini dan begitu maka akan begitu dan begini, tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, karena kata-kata seandainya itu akan membuka peluang perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Betapa nikmatnya para jemaah, betapa indah. Jangan kita jadikan hanya sekedar wacana. Ayo kita terima dengan keyakinan untuk dipatrikan dalam hati kita bahwa orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa menguatkan keimanan ini? Bagaimana kita bisa menambahkan keimanan ini? Ya, menguatkan akidah kita sebagai pondasi dari segalanya. Dengan akidah yang benar, maka amal ibadah menjadi benar. Dengan ibadah yang benar, maka kita akan bernilai. Dengan nilai yang tinggi, kita akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang mulia di sisi Allah mereka yang bertakwa, dan takwanya dibangun di atas iman, di atas akidah, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, begitu pula tidak melihat kepada harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka di sini kita tahu orang mukmin ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Maka kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Ya. Allah berfirman, ya, ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab, yaitu Alkitab dengan kuat, dengan kekuatan. Itu terdapat dalam surat, ya, khudil kitab biquwwah.
dalam surat Maryam ayat 12. Ya Yahya, khudhul kitab biquwwah. Atau apa maksudnya? Ya, kata ulama tafsir, ya Ibnu Katsir mengatakan maksudnya belajarlah Al-Qur'an, belajarlah Alkitab dengan apa? Bijiddin wa hirsin wa ijtihadin, dengan semangat, ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan serius. Nah, ini para jemaah, ini juga salah satunya dalam kita menguatkan akidah kita, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, jika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya itu bertambah kuat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu hanyalah mereka jika disebut nama Allah hatinya bergetar takut kepada Allah, jika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah, banyak ayat-ayat, bertambah iman. Sehingga jangan heran kalau orang-orang terdahulu dari salafus soleh, mereka itu tidak ada tawar-menawar, ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik juga, ketika perang Badar Nabi mengatakan, kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Qala yaqulu Umair ibn Humam al-Ansari, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard? Yaqulu na'am. Qala na'am. Qala bahin. Qala ma yahmiluka ala qaulika bahin. Qala la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Qala innaka min ahliha. Rawahu Muslim, dari Anas bin Malik. Ketika Nabi bersabda, berdirilah kalian untuk siap-siap mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berdirilah seorang sahabat yang bernama Umair ibnul Humam al-Ansari dengan mengatakan, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi? Rasulullah menjawab, iya, betul, benar, seluas langit dan bumi. Apa kata sahabat Umair ibn Humam? Bahin. Apa bahin itu bahasa Arab? Wah, ya, kalau mungkin anak sekarang bilang wow, gitu. wah, ya. Nabi bertanya, apa yang membuat engkau mengatakan bahin, wah? Apa katanya? Demi Allah tidak ya Rasulullah, kecuali aku berharap menjadi penghuni surga. Apa kata Nabi? Engkau termasuk penghuni surga. Langsung dia nyerang, di tangannya ada kantong yang berisi biji butiran-butiran korma, dimakan butir, lalu dia mengatakan, kalau aku habiskan butiran korma yang ada di dalam ini, terlalu lama hidupku untuk menuju surga, terlalu panjang bagiku hidup untuk menunggu surga. Dilempar para jemaah dan dia maju dan terbunuh di medan perang. Apa yang diharapkan? Al-jannah, surga, ya. Dan tentu yang mengatakan Nabi SAW. Tapi kalau orang lain, ya tentu lihat dulu, ya, jihadnya seperti apa, ya, lihat dulu, ya. Bisa bukan mati syahid tapi mati sangit, bukan jihad tapi jahat, nah, itu. Jahat sangit bukan jihad syahid, ya, kita lihat, karena hal itu ada bahasa orang sekarang, ada koridornya, ya, ada SOP-nya lah bahasa kita sekarang, ada hukum-hukum yang harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Baiklah para ikhwan, para jamaah sekalian, walahwatfillah rahimani wa rahmakumullah, mari kita khudil kitab biquwwah. Apa khudil kitab biquwwah? Belajar Al-Quran dengan kuat. Dengan apa? Bijiddin wa hirsin wa ijtihadin, kata Ibnu Katsir. Dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Bagaimana
seriusnya kita belajar Al-Quran. Mengatakan Al-Quran tentu juga sunnah, hadis. Kita lihat perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihi darinya sampai paham maknanya dan mengamalkannya. Paham maknanya dan mengamalkannya. Para jamaah sekalian, tidak mungkin orang bisa paham kecuali harus dimulai dengan membaca, kemudian menghasilkan pemahaman, lalu mengkristal menjadi sebuah keyakinan, lalu kita amalkan kalau bisa dihafalkan. Maka 4 konsep dalam kita mempelajari Quran dan Sunnah: baca seperti yang pertama, paham yang kedua, amal yang ketiga, kalau bisa yang keempat kita hafal. Ya, hafal juga bertingkat-tingkat. Hafal secara makna dulu, secara maknawi, baru secara lafzi kalau bisa, sesuai dengan kemampuan dan luangnya waktu kita. Yang pasti ilmu itu, minta maaf, jangan hanya sekedar bahasa orang sekarang itu jiping, ngaji kuping. Ada yang mengatakan masuk kanan bukan hanya keluar kiri, ngobos keluar semuanya, karena kan pori-pori, jadi gak sempat mampir. Ya, oleh karena itu Nabi bersabda apa? Qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan mencatat. Dan juga disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu kas-saydi wa qaiduhu al-kitabah. Ilmu seperti binatang liar, sementara agar jinak untuk tidak kabur, tidak lari, harus diikat. Adapun ikatan ilmu adalah dengan mencatat. Dan mencatat sekarang bisa dengan pena, apalagi juga dengan HP, bisa semua insya Allah. Ya, juga bisa direkam, bisa kita dengarkan kembali. Supaya apa para jemaah? Supaya iman itu kuat, diulang dan diulang. Kuat akidah kita. Caranya seperti tadi, kita baca, kita dengarkan, datang majelis ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indahu. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid, dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari di antara mereka, kecuali datang dan turun kepadanya ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati tenang di luar karena akidah. Ya, apapun yang menghembus, sehebat apapun angin menerjang, tetap pohon kelapa hanya bergoyang-goyang begini. Ya, buahnya bisa dipetik, apalagi di pinggir pantai, kasih es batu sama gula sedikit, oh masya Allah, nikmat. Maka orang beriman seperti itu, bermanfaat dia, kapan saja, buahnya bisa dimakan kapan saja. Tidak lepas kita belajar itu, baca, ya, dan baca itu bisa dua para jemaah, bisa benar-benar membaca, bisa mendengar, ya, tapi tetap kita berusaha untuk mencatat. Adapun kajian-kajian semacam ini yang sifatnya insidental itu sebagai apa namanya, spirit, ya, sebagai penyemangat, motivator untuk selanjutnya memperdalami apa yang harus dalami dalam kitab akidah. Konsep belajarnya baca, kemudian paham, amal, kalau bisa hafal, bisa ngomong meskipun barangkali secara makna. Adapun catatannya bisa nanti dibuka, seperti itu para jemaah, ya. Dan sumber akidah 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Itu sumbernya. Ijma' ulama para salafus soleh, Al-Quran. Sehingga kalau ada keyakinan yang bukan datang dari Al-Quran dan Sunnah, kita tentu tidak terima, karena keyakinan.
Kalau ada orang mengatakan akidah itu harus mutawatir, itu salah. Selama hadis itu sahih, hujjah. Para ulama tidak membedakan urusan akidah ibadah dengan mutawatir atau khabar ahad. Ya, tidak dibedakan. Seperti ada mengatakan kalau untuk akidah harus mutawatir. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah tidak membedakan, menjelaskan mutlak tentang hujjahnya khabar ahad. Ya, mutawatir itu khabar yang disampaikan oleh sekian banyak orang yang tidak mungkin bersepakat untuk dusta dan menyampaikan dengan his, sami'tu, ra'aitu, aku dengar, aku melihat. Ya. Adapun kurang dari syarat itu namanya khabar ahad. Gitu. Jadi ada orang mengatakan akidah harus diambil dari khabar mutawatir, bukan khabar ahad. Salah. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah tidak membedakan. Bahkan ketika menjelaskan tentang hujjahnya khabar ahad, beliau bawa diantaranya contoh tentang perubahan kiblat. Satu orang, kiblat itu akidah. Dulu di Baitul Maqdis menghadap kita sholat, kemudian datang turun ayat suruh menghadap Masjidil Haram. Satu orang nyampaikan waktu sholat subuh, disebut dengan Masjid Al-Qiblatain, ada di Madinah. Langsung satu orang bilang, dan waktu itu sholat kiblat sudah berubah, kata Nabi, menghadap ke Masjidil Haram, langsung tuh berputar 180 derajat. Kalau makmumnya mungkin mudah ya, tinggal balik kanan, gerak balik. Kalau imamnya berarti kan jalan muter. Itu para jemaah, dan tidak bertanya bener enggak ada. Ya, apalagi memang sedang sholat. Itu akidah. Juga beliau contohkan dalam Ar-Risalah seperti apa? Mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, satu orang. Dan Mu'adz bin Jabal apa yang beliau sampaikan? Ya. Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. An tad'u awwal ma tad'uhum an yuwahidullah. Adalah seruan dakwah pertama yang engkau sampaikan pada mereka adalah ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah. Itu akidah. Ya. Jadi akidah ini diambil dari Al-Qur'an, dari hadis yang sahih, apakah itu mutawatir atau hadis ahad. Tidak ada bedanya. Yang mengatakan begitu itu Mu'tazilah pertama kali, bahwa hadis akidah harus diambil dari hadis mutawatir, hadis ahad. Oleh karenanya ada di dalam satu hadis khabar ahad, ya, dan dia masuk ibadah dan akidah. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad itu bisa untuk ibadah tapi bukan untuk akidah. Bagaimana dengan doa yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dibaca kapan? Ketika tasyahud akhir. Isinya minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dari dajjal. Itu apa? Akidah. Sementara dengan ibadah, apakah dengan konsep pemahaman untuk akidah tidak boleh kecuali mutawatir, ahad tidak boleh, ibadah boleh, sementara ini akidah dan ibadah kumpul? Apakah kita membaca, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari azab kubur, tapi aku tidak percaya? Tidak bisa. Ya, ini para jemaah, ini kajian ini melahirkan PR untuk mengkaji kitab-kitab akidah. Ya, dari kitab tauhid ada Al-Usulus Salasa, ada Al-Qawaidul Arba', ya, Al-Qawaidul Arba', ada juga Kasyfus Syubuhat, ada Kitabut Tauhid, banyak syarahnya, ada Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, ada Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid, ada Qaulus Sadid. Itu kita pelajari. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Di mana? Di mana ada pelajaran itu para jamaah. Ya. Bukan kitab-kitab akidah, ya, seperti ya akidah At-Tahawiyah, ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang asma wa sifat, akidah At-Tahawiyah mengenai rukun iman yang 6 ditambah dengan perkara-perkara yang gaib, dengan perlahan tapi pasti kuatkan akidah kita. Dengan kuatnya akidah, mengambil dari
keyakinan-keyakinan yang berjalan dan berlalu dari generasi ke generasi, disampaikan oleh mereka orang-orang yang terpercaya, yang diberikan amanah oleh Allah Ta'ala, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita, semuanya ada ya, dengan sanad yang sampai kepada mereka. Bagaimana i'tiqadnya Al-Auza'i, bagaimana i'tiqadnya Al-Imam Al-Bukhari, ya, bagaimana i'tiqadnya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, dibawa oleh Al-Lalikai ya, dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah, juga kitab Syariah Al-Imam Al-Jurri. Semua sudah para jamaah, tinggal kita kuatkan ayo akidah ini, kuatkan akidah ya. Karena akidah yang kuat seperti tadi pohon yang tinggi menjulang ke langit, kemudian dia tidak mudah diterjang angin. Bahkan Anda memberikan contoh pohon kelapa di pinggir pantai, ombak menerjang, angin menghembus, tapi masih ada yang mencatat dalam bentuk puisi, indahnya lambaian pohon kelapa. Indah berarti, indah. Sementara kita memberikan kiasan angin yang berhembus dan ombak yang menerjang sebagai ujian. Nah sekarang ujiannya itu tadi, corona sampai sekarang belum jelas, kemudian PHK tambah banyak, pemasukan usaha juga begitu. Tapi orang beriman, kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih kannahu hizat lahu minad dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang merasa aman di pagi harinya bersama dengan keluarga, sehat badannya, yang dimakan di hari itu ada seperti punya dunia dan isinya. Jangan mudah putus asa, jangan mudah futur, jangan mudah lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat, minta pertolongan pada Allah, jangan kita lemah para jemaah. Insya Allah kalau urusan dunia masih banyak yang jauh di bawah kita. Lihatlah urusan akhirat dengan yang di atas kita, lihatlah urusan dunia dengan yang di bawah kita, maka kita akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setanlah yang menakut-nakuti kita miskin. Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dan menyuruh kamu untuk fahsya, itu apa? Kebakhilan, kekikiran. Sementara Allah Ta'ala menjanjikan ampunan dan keutamaan karunia-Nya. Mau nyumbang fuqara dan masakin, dibisiki sama istrinya, bang, anak kita kan mau kuliah bang, padahal anaknya masih kelas 4 SD. Kan masih jauh ya. Berarti kalau suka nakut-nakuti untuk kemiskinan, berarti antum yang jawab, biar atas nanti yang komplain ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan yang nakut-nakuti kita untuk miskin ya, fakir. Bismillah. Dan menyuruh untuk kikir. Nah ini para jemaah. Nah juga setan yang nakut-nakuti dengan ketakutan yang berlebihan dengan kondisi-kondisi yang ada. Namun orang yang beriman dan imannya kuat, kita lihat contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau berdebat dengan penguasa di saat itu, Namrud, tentang masalah berhala-berhala, yang pada akhirnya mereka tidak memiliki hujjah, tidak memiliki argumen. Ujung-ujungnya kekuatan yang dipakai, dikumpulkan kayu bakar di tanah lapang, kemudian dilemparlah Nabi Ibrahim ke dalamnya. Apa yang terjadi? Sebagaimana hadis athar
Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat saya bersandar. Apa yang terjadi? Api berkobar dalam pandangan manusia panas bagi orang yang ada di sekitarnya, dan memang betul panas. Namun Allah katakan kepada api, rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya naru kuni bardan, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kata Abul Aliyah, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, seandainya dalam firman Allah itu tidak ada kata-kata salaman, selamat, maka Nabi Ibrahim bisa juga mati, bukan karena panasnya api, tapi kedinginan. Api jadi dingin loh para jemaah. Api dingin gitu loh. Ini bukan main-main, bukan dongeng, ini Quran. Kita harus yakin ya. Dalam surat apa itu? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya. Kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Surat Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, kalau api dalam pandangan manusia berkobar-kobar panas, sudah pasti hangus, ternyata jadi dingin seperti es. Sampai-sampai kata Ibu Abul Aliyah, kalau tidak ada kata-kata salamannya bisa meninggal tuh Nabi Ibrahim dalam keadaan kedinginan. Api jadi kulkas, kompor jadi kulkas ini, atau kompor berasa AC, Daikin pula berasa AC. Saya ya tidak ada akal itu, nggak nyambung, nggak connect para jemaah rahmati Allah. Nah sekarang bagaimana? Ya, corona jangan sampai menjadi bencana dan jangan sampai menjadi terpana, tapi corona mempesona. Bagaimana bisa seperti itu? Ya. Bagaimana bisa seperti itu? Dengan kekuatan iman, melihat segala sesuatu dengan pandangan yang positif. Karena apa? Karena keyakinan. Bisakah? Harusnya bisa. Jangan takut, jangan terbawa emosi, jangan terbawa oleh suasana yang begitu mencekam, tapi juga jangan nekat. Tapi kita tetap, hati kita tegar, sehingga yang berusaha tetap bisa berusaha, yang PHK pun barangkali dapat pesangon bisa membuka usaha, yang mungkin dirumahkan dulu istri bisa bersabar di rumah. Sudah kita kelola bagaimana ini dengan senyuman. Pagi makan tempe goreng, ya, siang pakai celana tempenya alias pakai tepung, mungkin sorenya dioseng atau apa, tersenyum semuanya. Bisa yakin para jemaah rahmati Allah, seperti punya dunia dan isinya. Karena ini fakta yang kita hadapi. Ya, justru banyak khawatir bukan coronanya yang menyebabkan kematian, tapi ketakutannya yang membuat stres, yang membuat orang itu putus asa, ya, bahkan juga membuat imunnya lemah karena imannya lemah. Iman akan mempengaruhi imun. Adapun imin biar Dedi aja yang ngurusi. Ya, jadi iman akan mempengaruhi imun para jemaah rahmati Allah. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, yang saya ingat dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Ya, betul, di Zadul Ma'ad, bahwa penyakit menular itu bergantung kepada iman kita. Ketika iman kita kuat, insya Allah, ya, kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit menular, apapun bentuk penyakit menular tersebut. Namun tetap bahwa kita ada upaya dan usaha. Kembali kuatkan akidah kita, karena di atas akidah itulah kita bangun amal-amal kita. Dan dengan akidah yang kuat,
kita berharap Allah Ta'ala memasukkan ke dalam surga, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan akhir mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk surga, ya. Selanjutnya bagian kedua, mantapkan ibadah. Mantapkan ibadah. Kita tahu dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan engkau, ya, jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Dalam firman Allah, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-yakin yakni al-maut. Beribadalah kepada Allah hingga datang kepadamu kematian. Maka mantapkan ibadah kita. Dengan banyaknya ujian dan cobaan, semakin membuat kita bisa belajar, para jemaah. Belajar untuk mencari hikmah di balik musibah. Orang sekarang bisa mengatakan sampah jadi duit, dan itu ternyata benar, dan duitnya tidak sedikit. Adakah di sini yang usaha sampah, rongsokan atau limbah? Ya, biasanya teman-teman saya itu, ya, orang Madura itu. Ya, sampah jadi duit. Artinya apa? Kondisi segawat apapun, bagaimana bisa dikelola untuk kemudian menguatkan iman, menguatkan keyakinan, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya seseorang itu ketika dalam keadaan terjepit, dia itu apa? Ingat kepada Allah, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ankabut, ya, surah Al-Ankabut yang berbunyi wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65. Tolong diperiksa, takut salah, ya. Ketika mereka berada di atas laut, di atas kapal, seakan tidak ada harapan hidup karena terjangan ombak kanan kiri depan dan belakang. Apa yang dilakukan oleh mereka? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka doa kepada Allah dengan ikhlas, dengan tauhid. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Betul, surat Al-Ankabut ayat 65. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi ketika kami selamatkan di daratan, mereka syirik lagi. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Syirik lagi. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran penting, bahwa manusia itu ketika dalam keadaan sulit, sebenarnya dia fitrahnya langsung kembali kepada Allah. Nah, sekarang mari kita manfaatkan kondisi yang barangkali sulit ini. Kita tidak tahu doa siapa dari kita yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala ketika dia dekat kepadanya, untuk kemudian Allah Ta'ala cabut musibah-musibah yang ada, di antaranya musibah corona ini, ya. Karena itu keyakinan kita. Dalam keadaan terjepit, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bagaimana para sahabat ketika dalam perang Uhud, ada yang mantan perang Badar, ada yang mantan perang Uhud. Surat Ali Imran 173. Ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surat Al Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum
Fazadahum imana. Ya, Al-Imran 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini peristiwa terjadi pada perang Uhud. Ada juga yang mengatakan perang Badar. Boleh saya minta bantuan kepada seorang jamaah untuk membacakan terjemahannya. Antum barangkali sudah dapat atau yang silakan. Surat Al-Imran 173 dibacakan. Al-Imran 173. Baca terjemahannya. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang pada mereka ada orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah pada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya, ini. Jadi ketika ada yang mengatakan perang Badar, ada perang Uhud. Ya, kalau perang Uhud memang mengalami kekalahan. Perang Badar sempat terdesak. Jadi ketika terdesak, ya, orang-orang musyrik ini mengatakan kepada orang Islam, pada pasukan kaum muslimin, "Yo, semua sudah ngepung kalian loh." Nah, sekarang juga sama nih. Ya, ini komunis sudah begini, Cina udah begini, takut, ditakut-takutin terus. Ujung-ujungnya pesta 5 tahunan. Ya, ditakut-takutin. Ya. Tapi apa? Tambah berani, tambah iman. Fazadahum imana, tambah iman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah dan Allah sebaik-baik penolong. Ini para jemaah, iman yang kuat. Jadi kondisi ketika kita mengalami sulit, maka hendalah secara fitrah manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak yang keluar dari fitrahnya. Masih ingat dulu di zaman Ponari? Ya. Sakit datang ke Ponari, mungkin bawa beras 1 kilo 2 kilo, sembuh bawa lebih banyak lagi untuk ngecas. Ya. Begitu pula banyak orang datang ke dukun, padahal sebenarnya tidak dalam keadaan sempit, cuman ingin lebih lapang, kan begitu. Cuman ingin lebih tambah bintang, cuman ingin lebih tambah menantang, itu ya, tambah kuat, datang ke dukun. Padahal orang ketika terjepit datangnya kepada Allah Ta'ala. Ini mau terjepit, mau lapang, juga paranormal jadi andalan. Tolong anak-anak sekarang kan sudah biasa main jet-jet anak-anak dengan adanya daring. Ya, anak kecil, anak-anak itu udah lebih pandai daripada kita sudah. Saya masih gaptek, anak-anak udah pinter. Wah, ini bisa main yang lain-lain. Dan yang lain-lain kan cuma 2, kalau tidak syubhat, syahwat. Syubhat yang mengancam akidah, syahwat yang mengancam kepribadian. Tidak sedikit ya anak-anak masih usia SD, SMP sudah main ramalan bintang, betul? Itu, apa bintangmu? Wah, tik 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 tik. Wah, Cancer ini. Betul, ini gaptek. Apa namanya? Teknologi yang dipakai, tapi melahirkan keyakinan. Ya, logik yang dipakai sebagai alat dan sarana, non logik yang bermain akhirnya menghasilkan satu keyakinan yang bertentangan. Cancer akan begini, Virgo akan begitu. Ini para jemaah. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita jaga, kuatkan akidah supaya tidak mudah kita terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang batil.
Ya, pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, tinggal mencari dan mungkin juga diusulkan pada panitia sehingga kajian-kajian itu tidak hanya sekedar kajian yang insidental. Mereka-mereka para ustadz yang mampu untuk memberikan kajian kitab itu kita hadirkan, antum hadir. Ya, kalau mau jauh ke tempat saya silahkan. Di Bekasi kita ajarkan kitab Tauhid, Al-Qaulul Mufid di sana tadi malam ya, Sabtu pertama dan ketiga. Ya. Atau kitab akidah yang lain. Ini. Yang kedua, kita mantapkan kita beribadah. Kita ibadah sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin maknanya al-maut, kematian. Sembahlah Allah, ibadah kepada Allah hingga datang kepadamu kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan pasrah Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memantapkan ibadah ini para jamaah? Saya sampaikan 6 konsep. Ya. 1, lillah. 2, billah. Ya. Atau 2, fillah. 3, billah. Saya ulang. Yang pertama lillah. Yang kedua fillah. Yang ketiga billah. Yang keempat ar-roja. Atau yang keempat al-khauf. Al-khauf dulu. Al-empat al-khauf. Yang kelima ar-roja. Yang keenam al-mahabbah. Mudah-mudahan 10 menit bisa kelar. Sisanya kalau memang ada pertanyaan kita tanya jawab. Jam 11 insya Allah sudah berakhir. Yang penting para jemaah dalam kondisi seperti ini, saya juga tadi kaget apa ada yang mau mengaji ini dalam kondisi corona. Alhamdulillah masih ada yang mau mengaji. Ya insya Allah Allah Ta'ala semoga jaga kita semuanya. Lillah maksudnya kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, lillah maksudnya beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas, memurnikan keikhlasan hanya untuk Allah. Bukankah kita tahu kunci amal adalah ilmu? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bagaimana kiat di dalam kita menuntut ilmu. Ternyata kunci amal adalah ilmu dan pembukanya adalah mengharapkan wajah Allah. Sebagaimana hadis riwayat Abi Dawud, Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah airihaha." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, namun tidaklah dia menuntut ilmu kecuali mengharapkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan bisa mencium bau sorga. Ini kunci ya. Para jemaah rahmati Allah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Ya. Dan surat Al-Isra ayat 18 ya. Ayat 18 Allah Ta'ala berfirman ya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki balasan segera di dunia, kami balas, tapi terikat dengan catatan manasa liman nurid,
bagi apa yang kami inginkan dan bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami berikan kepadanya neraka jahanam, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Dijelaskan oleh ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini mana sya'liman nurid, orang yang tidak ikhlas itu ya belum tentu mendapatkan yang diinginkan. Karena di sini Allah mengatakan man yuridul ajilata, man kana yuridul ajilah, barang siapa menghendaki ajilah, balasan segera, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid, kami balas segera. Tapi siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami inginkan. Contoh, orang sholat di shop pertama nih, di shop pertama sama, sholat duhur imamnya sama, shopnya sama, berjejer 3 orang, satu ingin menjadi menantunya orang kaya misalkan, yang kedua ingin mendapatkan pujian, yang ketiga ingin menjadi calon marbot. Ya. Ternyata yang ingin menjadi menantu orang kaya, lamaran ditolak, ujung-ujungnya dukun bertindak. Yang kedua ingin dipuji, ternyata tidak ada yang memuji, ingin dipilih sampai nyumbang karpet, sampai dibuang karpet sama orang. Masih ingat ya kasus itu ya. Kemudian yang ketiga diterima, mau jadi marbot. Artinya apa? Belum tentu orang yang tidak ikhlas itu mendapatkan yang diinginkan. Itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan siapa dan apa. Buka dari Al-Isra ayat 18 tadi, surah 17 ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Itu. Baik ikhlas atau baik yang ikhlas itu dapat atau tidak dapat yang diinginkan, tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami sediakan jahannam yaslaha madmuman madhura. Kalau yang dapat masih mendingan, yang tidak dapat ini artinya belum tentu ketika kita tidak ikhlas belum tentu mendapatkan yang diinginkan para jamaah. Nerakanya pasti. Ini mantapkan dalam kita beribadah semata-mata niat lillahi ta'ala. Sebab kalau lillahi ta'ala mungkin dalam pandangan manusia kecil, remeh, tapi jadi besar, bergengsi di hadapan Allah. Sebaliknya di blow up sedemikian rupa dengan media massa, menjadi bergengsi ya di depan manusia, namun zero di hadapan Allah. Kata Abdullah Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, berapa banyak amal besar jadi kecil karena niat. Yang pertama. Yang kedua para jamaah, fillah, yaitu kita dalam beribadah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amlahum syuraka syara'u minad dini ma lam ya'dam bihillah, ya. Allah berfirman, apakah mereka itu punya sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala? Surat Asy-Syura ayat 21. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka yang tidak Allah izinkan? Nah, maka kita tidak boleh membuat syariat sendiri dalam beribadah. Ya, ada orang beribadah pakai perasaan, ada pakai akal semata-mata, ada juga yang pakai katanya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian, apa jawabannya? Wah, kami ikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, padahal nenek moyangnya tidak memahami sesuatu yang tidak berakal. Nah ini, maka ikuti, ya. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami, tertolak. Kata seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, beramal sedikit tapi sesuai dengan sunnah
jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi. Ya, ada orang sholat takbir karena ini pakai perasaan. Allah, gini, ada nggak? Ya. Ditanya kenapa? Karena di sini lambung itu tempat makan, tempat nafsu. Loh, mana dalilnya? Sini. Ada di atas dada. Tapi juga agak begini juga. Ya biasa sih. Ya, ini para jamaah rahmati Allah. Nah, berarti apa? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi ada yang salah paham. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salah kalian sebagaimana kalian aku baca usalli fardhu. Bukan. Ini dalil usolli pakai dalil ini, bukan sebagaimana kalian bilang aku sholat dari takbir sampai salam. Dan antum akan merasakan nikmat sebagaimana antum ketika beli rumah, ya biasanya karena tanya speknya seperti apa, mau bangun rumah tanya speknya seperti apa. Nah, takbir pun juga speknya banyak kan begitu. Ya, ada orang Allah Akbar. Ada juga tadi Allah Akbar begitu. Ya, Allah itu lepas lagi, sholli Allah lepas lagi, ya. Nah, sementara Nabi takbir Allah Akbar, hadwa mankibai aw hadwa udunai, Allah, dan di ujung-ujungnya menghadap kiblat. Ini spek. Sementara kita kadang Allah Akbar gitu, ya sah-sah saja, tapi tidak dapatkan pahala karena Nabi bersabda, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thulusuha, nisfuha. Sesungguhnya ada orang yang selesai sholat, dia tidak dapat pahala kecuali ada yang dapat 1/10, ada dapat 1/9, ada dapat 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ada juga dapat setengahnya. Nah, artinya takbir juga ada, yaitu apa? Bahasa kita speknya istilahnya. Ya, ada juga Allah Akbar. Ya, ada juga Allah Akbar pegang kemaluannya. Bagaimana begini? Loh, seperti orang berbaris. Ya. Nah, kita berarti apa? Punya kewajiban untuk mencari, belajar bagaimana itu sholat supaya fillah, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Begitu juga dengan haji. Ya. Ya, saya pernah dengar tuh di orang yang lagi sa'i, ya, saya di belakangnya, yang pimpin Rabbana Allahumma ufirli wali walidayya, ikuti oleh jemaahnya. Orang Arab heran, loh ini kok doa untuk dirinya sendiri jemaahnya nggak dapat Allahumma ufirli. Ya, artinya apa para jemaah? Artinya banyak dari kita yang belum paham tentang masalah ibadah ini. Khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari aku. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga billah, ini panjang sebenarnya. Yang ketiga billah. Apa billah? Kita beribadah mohon pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu dalam surat Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, ya. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Juga Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Karena semua ibadah yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah, kemudahan beri Allah Ta'ala. Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Faqala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi, rawahu at-Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan pada saya amal ibadah yang bisa membuat saya masuk surga dan jauh dari neraka. Apa kata beliau? Kamu bertanya perkara besar, perkara penting, ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Wa may ya'mal salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Ya, Allah berfirman, barang siapa beramal soleh sebenarnya untuk dia sendiri, ya. Barang siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri.
dalam surat Fussilat 46, man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barang siapa beramal soleh untuk dia sendiri, bukan untuk Allah, untuk kita para jamaah. Oleh karena itu Allah hitung. Ya, sementara kita bisa berbuat amal soleh itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah insyaallah diberikan kemantapan hati. Karena ada orang beribadah itu seakan-akan usahanya dia bisa haji sehingga mendatangkan kesombongan, bisa zakat mendatangkan riya dan seterusnya. Ya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itu amal-amalmu, aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang dapat kebaikan dari amal ibadahnya, memuji Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bisa sholat berjamaah, bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa zakat, bisa menyantuni fuqara wal masakin, itu semua adalah kemurahan Allah. Bacalah alhamdulillah. Kalau tidak mendapat itu, jangan mencela kecuali mencela pada dirinya. Kenapa saya kok terlambat sholat? Kenapa saya kok tidak baca ini? Kenapa saya kok tidak begini? Kenapa? Itu ya, ini adalah billah, mintalah pertolongan kepada Allah ya, sehingga tidak mendatangkan kesombongan, membuat kita tawadhu, bahkan kita takut ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala ya. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innal ladzina yu'tuna ma atau wajilat qulubuhum wa qulubuhum wajilat ahumul ladzina ya'maluna as-sayyi'at wal ma'asi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya Aisyah, bal humul ladina yasumun wa yatasaddaqun wa qulubuhum wajilat. Ya Rasulullah, apa dimaksud dalam ayat orang-orang yang nanti didatangkan apa yang mereka perbuat, hati mereka takut? Apakah ini maksud orang berbuat dosa dan maksiat? Bukan Aisyah, tapi maksudnya orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang sedekah, tapi hatinya takut tidak diterima. Itu ya. Yang keempat adalah al-khauf. Itu masuk ke dalamnya itu tadi para jemaah ya. Yaitu surat apa tadi itu? Walladzina yu'tuna ma atau ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang didatangkan apa yang mereka perbuat, hati mereka takut. Aisyah bertanya, siapa? Apakah ini maksud orang berbuat dosa ketika menghadap Allah dia takut? Oh bukan. Justru itu adalah orang yang sholat, orang puasa, orang sedekah, tapi dia takut tidak diterima. Itu. Artinya tidak pede. Ya. Selanjutnya yang kelima para jemaah, biar ini waktunya habis. Yang kelima yaitu ar-roja, berharap. Ya, harapan yang benar itu dibangun di atas 3 konsep: iman, hijrah, jihad. Itu harapan yang benar, iman, hijrah, jihad. Surat Al-Baqarah 218. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan wajah Allah, yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, itu harapan yang benar, bukan orang yang suka berbuat maksiat ketika ditanya kenapa kamu berbuat dosa, ya kan Allah Maha Pengampun. Gitu. Kenapa kamu tidak sholat? Loh, kamu tidak tahu Allah Maha Mulia. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu itu terkecoh dengan Allah Ta'ala? Ya,
Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Bisa jawab orang itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Muqayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Apa yang membuat kamu terkecoh kepada Allah Ta'ala, tertipu? Allah Ta'ala yang maha mulia. Ya yang maha mulianya itu Al-Karimnya. Karena Allah maha mulia, sehingga apa? Kita harapkan ampunannya. Jangan, kamu harus beriman, hijrah, jihad, baru mengharap rahmat Allah. Imannya seperti apa? Iman seperti sahabat. Hijrahnya bagaimana? Hijrahnya iman seperti sahabat dalam Al-Baqarah ya 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian para sahabat, mereka dapat hidayah. Ya. Kemudian hijrahnya seperti apa? Nabi bersabda, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Apa maksud jihad dengan jihad di jalan Allah? Nabi bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Itulah yang pantas mengharapkan rahmat Allah. Sudah iman, hijrah meninggalkan semua yang dilarang, usaha semaksimal mungkin, kemudian jihad, yaitu apa? Berusaha untuk menjalankan ketaatan, baru mengharapkan rahmat Allah. Bukan zina jalan, ya, riba jalan, korupsi jalan, kemudian menyakiti orang jalan, mengharapkan rahmat Allah. Tidak benar. Di ayat ini yang mengharap rahmat Allah adalah punya sifat tiga ini: iman, hijrah, dan jihad. Definisi iman Al-Baqarah 137, iman seperti para sahabat. Ya, betul ya 137. Ya, salah ayatnya. Bentar. Iya betul, Al-Baqarah 137 ya. Al-Baqarah 137 itu imannya. Kemudian definisi hijrah, hadis Nabi, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah bukan hijrah pada sebagian, meninggalkan semua yang dilarang. Itu konsep hijrah. Sekarang lagi ngetren tuh hijrah ya. Tapi tetap yang lain tetap jalan, yang dosa-dosanya nggak bisa. Hijrah itu meninggalkan semuanya, berusaha. Adapun terpuruk, terjatuh, segera istighfar. Jihad adalah al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang selalu memerangi dirinya bagaimana bisa taat kepada Allah. Baru ulaika yarjuna rahmatallah. Terakhir, wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Karena mungkin bisa terjatuh dalam kita meninggalkan maksiat, masih belum bisa semua, terjatuh lagi. Ketika berusaha untuk menjalankan kewajiban kurang, ya, maka Allah maha pengampun, maha penyayang. Terakhir, al-mahabbah, cinta para jamaah. Ya, Al-Imran ayat berapa itu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Imran ayat berapa? Ayat 31. Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Bagaimana cara Nabi mencintainya? Ya, maka Allah akan mengampuni kita dan Allah akan memberikan pahala kepada kita, memberikan ampunan. Ya. Dan dengan cinta kita akan merasakan manisnya iman. Ya, iman ada buahnya dan buahnya manis. Sebagaimana hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdafa finnar." Rawahu Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada tiga perkara, terakhir ini ada tiga perkara. Jika tiga perkara itu berada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa?
Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain, ya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah Ta'ala, bukan kedudukan, jabatan, dan harta. Ya, yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai daripada yang lain. Yang kedua, yaitu mencintai seseorang karena Allah, karena ketakwaannya, karena imannya. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran, tidak ingin kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala selamatkan dia, ya, sebagaimana dia tidak suka untuk dilempar ke dalam api neraka. Baru itu bisa merasakan manisnya iman. Baiklah, masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab, mudah-mudahan bisa jawab, ya. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan para jamaah yang hadir pagi ini. Amin. Semoga Anda juga. Saya pernah dengar waktu masih kuliah ketika sedang konseling dengan seseorang, kode etiknya tidak boleh menyinggung tentang bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Karena beberapa yang melakukan konseling adalah mereka yang mengaku selalu menjalankan perintahnya. Bagaimana sikap yang harus saya terapkan jika merujuk kepada Al-Quran? Bahwa mereka yang sering gundah dan depresi adalah mereka yang jauh dari Allah tanpa melanggar kode etik ketika sesi konseling, ya. Jazakallahu khairan. Ya, ya ini juga, ya, sebenarnya baunya sudah bau sekuler, memisahkan kehidupan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa dipahami maksudnya. Jadi ketika ada orang konsultasi, tidak boleh orang yang datang konsul untuk menanyakan atau menjelaskan tentang dia hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, dibatasi saja apa persoalannya, kemudian diberikan solusi melalui logika-logika atau mungkin rumus teori yang dibangun, ya, oleh ilmu psikologi, kan begitu. Dan kita tahu di antara tokoh psikologi Sigmund Freud, orang Yahudi, ya. Yang pasti siapapun orang yang diminta konsultasi dan siapapun yang berkonsultasi, maka keduanya sedang menyelesaikan satu persoalan, di mana persoalan itu tidak bisa dilepas dari pedoman hidupnya Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam Al-Quran Sunnah semua dijelaskan. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak lupa, semua jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Semua jelas, sempurna. Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Ya, sudah semua dijelaskan, yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan neraka, semua sudah jelas. Sampai ada seorang bertanya kepada Salman Al-Farisi, orang musyrik, inna nabiyakum qad allamakum kullal asya hattal khira'ah. Nabimu itu mengajarkan semua sampai tentang urusan istinja. Iya betul, bala, gitu, benar. Artinya apalagi orang yang sedang menghadapi persoalan berat, depresi dan lain sebagainya. Quran mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir pada Allah hati tenang. Maka ketika zikir pada Allah Ta'ala, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, tentu tidak saya sarankan kalau Nabi Ibrahim api jadi dingin, kalau ada kebakaran antum jangan coba-coba. Itu pengajian, itu harus yakin itu antum salah
salah paham ini, gagal paham. Ya, tidak. Ya. Namun kondisi terjepit, seandainya terjadi, bacalah itu, Allahu a'lam apa terjadi. Ya, seandainya kita matinya mati baik karena kita sudah menyebut nama Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa orang membaca sesuatu pengaruhnya beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika satu orang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil berpengaruh sehingga membuat tenang, satu tidak tenang, maka ini juga bergantung kepada keyakinan dan akidah kita. Ya, dan akidah kita tergantung dengan ilmu yang kita pelajari. Makanya dengan apa? Dengan cara menambah ayat-ayat Allah. Tadi sudah berapa ayat ditulis, nanti tolong dimurojaah kembali di rumah dengan 4 konsep: baca, paham, amal, kalau bisa hafal. Itu disebut Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, coba tidak ada orang yang namanya ustadz juga konsultasi banyak, dari urusan anak, urusan istri, urusan yang mau ngajukan proposal kepada istrinya. Proposal apa itu? Ta'addud, poligami. Ya, ada juga yang istrinya ngadukan juga bagaimana, ada juga istri yang kesekiannya. Ya, namanya ustadz, berbagai macam persoalan. Nah, artinya apa? Ketika kita sampaikan ayat Allah, hadis Nabi, pulang membawa apa? Ketenangan hati para jemaah yang tadi udah bergejolak. Itu. Maka disebut oleh Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. 2 perkara aku tinggalkan kepada kalian, jika kalian mau berpegang teguh kepada keduanya tidak akan pernah sesat untuk selamanya, Quran dan sunnah. Nah, yang perlu kita ngaji itu perkuat dan perdalam keyakinan akan benarnya firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkuat dan perkuat. Kalau tidak, tuduh diri kita, tuduh kamu tuh salah, kamu sesat. Diuji, misalkan ada kita pesan minuman jus mahal lagi, lalat masuk, kira-kira apa yang dilakukan? Kira-kira yang akan antum lakukan apa? Sementara di situ kita mau tender, ya. Udah kita sediakan bagi tamu kita mau tender, jus mahal, masuk lalat, ada kolega kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Kalau hadis Nabi apa? Lalatnya dicelupin, terus diambil, jangan dimakan, dibuang. Dibuang, ini diminum. Pertanyaan saya, berani tidak antum berbuat begitu? Berani kita berbuat begitu? Punya keberanian moral tidak? Sementara depan kita direktur, depan kita ini kolega tuh untuk yang lain-lain, untuk tender misalkan, terus bargaining, atau paling tidak bersama istri lah, sama anak-anak, ya sudah pesan lagi, buang. Sepertinya itu pilihannya, sepertinya. Lantas di mana hadis tadi yang kita tahu, celupkan, ambil, buang, minum? Ini perlu apa? Keyakinan, keberanian moral seperti itu tentunya dibangun di atas keyakinan yang kuat. Nah, kalau kita selalu mengasah keyakinan seperti itu setiap kita mengaji, dapat satu ayat, dapat satu hadis, kita rekam, kita patri hati kita amalkan, saya yakin insya Allah bebas dari hati-hati yang gundah, bebas dari hati-hati yang gundah. Yakinlah para jemaah, karena itu Allah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian untuk apa? Untuk kehidupan kalian. Mau hidup? Jawab, sambut seruan Allah dan seruan Rasul. Ini orang sakit, bukan hanya mau hidup, mau sehat. Hati yang mati bisa hidup, apalagi cuma sakit. Ini orang yang gundah, orang yang punya masalah, sakit hati. Quran jawabannya, Quran obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami jadikan Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman, ya. Oleh karena itu, kepada para konsultan untuk urusan konseling seperti itu, ya, kalau berada di benderanya orang lain, menjadi karyawan, diberi persyaratan begitu, sampaikan saja.
kepada dia tentang apa yang kita pahami. Tapi kalau memang kita tidak paham, ya jangan. Ya, tidak bisa dipisahkan para jamaah. Kalau seperti itu bisa mengarah kepada ya unsur sekuler. Ustaz, barakallahu fiik wa fika barakallah. Ada fenomena orang-orang yang baru kajian sikapnya menjadi kasar terhadap istri, anak. Ini bener nggak? Ini nggak semua kok, saya lembut ya. Antum semua lembut ya. Ini fenomena itu berarti gejala ada 1-2. Bahkan tidak mau lagi bertegur sapa dengan tetangga. Panitia kajian juga banyak yang seperti itu. Wah, ini curhat ini ya. Panitia sebelum jadi panitia kajian ia ada waktu untuk istri dan anak. Setelah jadi panitia sibuk urus kajian. Pulang panitia pulang. Ya, jadi tidak ada waktu untuk keluarga, bahkan tidak mau membawa anaknya ke kajian karena alasan sibuk urus kajian. Sebetulnya bagaimana kriteria orang yang pemahamannya benar jika perbuatannya seperti itu? Ya, saya terima curhatnya. Ini kayaknya sepertinya ibu-ibu ini. Baiklah, dalam agama Islam tidak ada prinsip lilin. Kalau polisi lilin ya, di jalan-jalan tuh ada lilin ya? Polisi seperti lilin ya, menerangi yang lain tapi dirinya meleleh hancur. Dalam agama Islam tidak boleh seperti itu. Dalam agama Islam surat At-Tahrim sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibda binafsik, mulai dari dirimu dan juga keluarga. Bukankah kita tidak ingin ya ketika kita bersama-sama keluarga di meja makan, lihat anak makan senang, lihat istri makan senang, ini sudah banyak tertinggal ya. Dan nanti di akhirat surat Ar-Ra'd 23-24, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dan malaikat menuju mereka dari setiap pintu surga yang ada dengan mengatakan selamat atas kalian dengan sebab kesabaran kalian dulu. Maka tentu tidaklah benar ya. Dan orang semakin bertambah ilmu tentu semakin bertambah tawadhu ya. Mana qasad sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza wa man tawadha'a lillah rafa'ahu. Tidaklah harta berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali diangkat derajatnya ya. Dan barang siapa yang tawadhu karena Allah, diangkat kedudukannya. Nah, sehingga kalau kita tambah ilmu ya, justru malah semakin melihat orang-orang sekitar kita dengan perasaan yang cinta dan kasih sayang kepada mereka ya. Seperti Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika melihat pendeta, beliau menangis, kasihan, begitu hebat dalam beribadah tapi ujung-ujungnya adalah masuk ke dalam neraka. Kemudian ingat firman Allah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sungguh-sungguh ibadah tapi masuk ke neraka, sehingga kasihan sampai beliau menangis ya. Karena kata Ibnu Taimiyah dinukil oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika melihat orang salah, pandang dengan dua kacamata. Pertama, kacamata qadar, takdir ya, ainul qadar dan ainus syara, kacamata syariat. Kacamata syariat, orang salah pasti dapat balasannya, ancaman di hadapan Allah. Tapi dari kacamata qadar, kita harus kasihan. Kasihan, melihat orang salah itu kasihan ya. Nah, kalau sudah kasihan, paling tidak kita mendoakan dapat hidayah. Kalau bisa kita ajak dengan berbagai macam sarana yang benar, yang baik. Mungkin ayo kita makan yuk di warung Padang sederhana misalkan, dekatnya masjid. Setelah itu ajak sholat. Masa sudah ditraktir ajak sholat nggak mau, kan begitu ya. Oh, ternyata teman saya ngajak saya makan hanya untuk sholat. Setelah itu nggak ada lagi, alhamdulillah gitu. Besok lagi ya, nggak apa-apa setiap hari. Mungkin begitu pikirannya. Akhirnya apa?
mudah-mudahan Allah membuka hatinya untuk bisa sholat. Begitulah ya, orang seharusnya kita bersikap bertambah ilmu. Semakin bertambah ilmu sama orang tua kita semakin santun, semakin sopan, semakin menghormati. Kepada orang lebih tua ilmu mengajarkan malam yuwakkir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li alimina haqqah. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang lebih tua, tidak menyayangi lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alimnya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat ibadur rahman, hamba Allah, dia berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketawaduan, rendah hati. Kalau ada orang jahil mengganggu dia, ucapannya apa? Qalu salama, semoga kamu selamat. Kamu mengganggu saya tapi saya tidak mau ganggu kamu. Bisa enggak punya seperti ini? Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya, idfa billati hiya ahsan faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Balaslah keburukan dengan kebaikan, bukan kita memulai dengan keburukan. Kalau ada orang buruk kita balas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Kalau ada permusuhan dengan kamu, faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi apa? Jadi teman setia, jadi teman yang baik. Tapi ingat, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tentu tidak mendapatkan sifat seperti itu kecuali orang yang sabar, dan tidaklah mendapatkan sifat seperti itu kecuali orang yang memiliki karunia yang besar. Ya. Jadi kalau kita bertambah ilmu, mari kita bertambah baik kepada siapapun. Ustadz, adakah doa khusus untuk kita ikhlas dalam menerima takdirnya? Karena saya masih sering meratap atas meninggalnya anak. Iya, tidak boleh meratap, itu tidak boleh. Ya, kita tidak boleh meratap. Ya, bagaimana doanya? Seperti yang saya sampaikan hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim tadi, in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law taftah amal syaitan. Rawahu Muslim. Kalau engkau ditimpa musibah sesuatu, jangan mengatakan seandainya dulu anak saya bawa ke rumah sakit, seandainya rumah sakit itu bukan ini, seandainya diobati ini bukan itu. Jangan. Katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Baca ibu ya, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki terjadi, dan akan diganti surga dengan anak kalau bisa bersabar. Ada seorang ibu-ibu menangis di kuburan anaknya, dikasih tahu sama Nabi, dia marah, tapi dia tidak tahu kalau itu Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dikasih tahu bahwa yang bicara sama dia Nabi, dia kejar sampai ke rumahnya, minta maaf sama Nabi, dan Nabi bersabda, innamas sabru fi as-sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar ketika pertama kali dapat musibah, ya. Jadi ibu jangan berkata begitu, jangan seandainya. Kenapa? Li'anna lau taftah amalas syaitan. Karena kata seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Anak yang sudah diambil oleh Allah pun juga tidak akan kembali, ya. Berdoa dengan apa? Allah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Itu yang disampaikan oleh tidak salah Nabi kepada Anas, kepada seorang wanita yang anaknya meninggal, ya. Itu apa? Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, dan milik Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu ada ajalnya, ada waktu batasannya. Hendaklah engkau bersabar dan mengharapkan pahala kepada Allah. Demikian. Dan banyak istighfar, karena meratap niyahah termasuk perkara yang sangat dilarang. Demikian para jemaah sekalian, kurang lebih mohon maaf. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari musibah-musibah yang ada, terutama musibah hati, dari penyakit-penyakit yang bisa merusak iman kita, dan juga penyakit fisik seperti mungkin yang corona dan lain sebagainya.
Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga kita diberi ilmu bermanfaat dan diterima amal kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.